Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. pendengar setia Useful Conversation dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam podcast Useful Conversation PM Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya episode keempat. Bersama saya, Ainun Ainiyah yang akan menemani sahabat Yuskon semua selama beberapa waktu ke depan. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik menarik mengenai Get Scholarship with LPDP and Reach Future, dan kita akan mengobrol banyak seputar beasiswa yang diadakan oleh LPDP, beserta tips dan trik untuk Sobat Yuskon yang tertarik untuk mengikuti program beasiswa ini. Nah, pastinya pada sharing kali ini, kita ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu dari salah satu alumni Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya yang sudah banyak mengikuti kegiatan beasiswa dalam negeri. Sekaligus beliau juga merupakan alumni dari pengurus BEM pada periode 2015-2016. Nah, di sini ada Kak Nurlaili SE. Wah, gimana nih? Udah penasaran banget kan pastinya? Yuk stay tune. Baik rekan-rekan, sebelum kita mengobrol banyak, kita kenalan dulu nih ya Kak ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, kenalan dulu nih dengan Kak Nurlaili. Halo Kak Laili. Halo Ainun. Gimana kabarnya Kak? Iya baik nih, alhamdulillah ya. Bandung lagi seger-segernya, sering hujan juga. Alhamdulillah, sehat-sehat Kak di sana. Iya alhamdulillah sehat nih. Baik Kak. Mm-mm. Bisa disapa dulu nih Kak, Sobat Diskon di rumah. Oke. Sekaligus Kakak bisa perkenalan diri dulu Kak, silahkan. Halo semuanya ya, sahabat Yuskon ya namanya gitu. Biasanya mostly mungkin yang nonton adalah anak ini ya, UHW sendiri. Kita udah beda nama nih, ya kan? Panggilnya apa sih sekarang? Bukan anak Perbanas lagi kan ya? Perbanasian Kak. Perbanasian ya tetap ya. Ya, jadi selamat pagi semuanya. Halo, salam kenal. Jadi nama saya Nur Laili, bisa kalian panggil Laili. Saya dulu juga alumni dari Badan Eksekutif Mahasiswa angkatan 15-16 gitu. Kalau angkatan di Perbanas sendiri saya masuk di 2013, lulus 2017 gitu. Oke. Selama pandemi ini Kakak studinya bagaimana Kak? Ya begitulah ya. Jadi banyak yang bilang angkatan corona itu menyedihkan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ambil sisi positifnya, sebenarnya ini juga ngajarin kita untuk menjadi lebih agile ya, lebih tangguh gitulah. Saya masuk kuliah tuh di 2021 Januari gitu. Jadi itu tahun kedua ini ya coronavirus di Indonesia gitu. Jadi ya online gitu. Sistemnya masih online sampai akhirnya baru di pertengahan semester ini baru hibrid sih gitu. Jadi ada yang bisa ke kampus, ada yang harus ikutan di rumah gitu sih. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah mengenal kampusnya ya Kak. Ya udah bisa Alhamdulillah. menanjakkan kaki di kampus sendiri. Ya. Benar. Sekarang semester berapa Kak? Aku sekarang semester 3 gitu, karena masuknya kemarin kan 2021 di bulan Januari gitu. Jadi aku masuk di angkatan genap, sekarang semester 3. Ya doain lah, ini udah mulai bimbingan ngerjain tesis gitu. Ya, amin. Di Uh, ITB ya Kak. Majornya kalau boleh tahu apa ya Kak? Iya, jadi aku tuh lanjut studinya itu ada di SBM ITB itu ya. Jadi kalau di ITB kebanyakan kan anak teknik, tapi mereka juga punya bisnis school-nya sendiri. Jadi aku lanjut di sana, ambil major MBA Entrepreneurship sih, gitu. Jadi masih satu lini sebenarnya. Dulu kan aku accounting ya, S1 akuntansi gitu. Tapi tetap satu bidang lah ya, masih ada di bidang bisnis gitu. Oke, menarik sekali nih profil dari Mbak Nurlaili ini.
Jadi para Youthcorners ini sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan keseruan seri kita kali ini ya Kak. Oke, bicara lewat soal program beasiswa LPDP nih Kak. Nah, kan Kakak sudah dibilang banyak persiapan dan juga experience ya di bidang beasiswa LPDP ini. Nah, boleh ceritain dong Kak, Kakak pengalamannya ini sudah mendapatkan beasiswa apa saja kalau sudah sebelum terjun di beasiswa LPDP ini Kak? Iya sih. Jadi scholarship hunter itu udah lama ya. Jadi mulai dari sekolah di zaman SMA sih yang terasa banget. Kalau dulu kita masuk madrasah ibtidaiyah atau masuk SMP itu kan masih gratis ya untuk beberapa kota gitu ya. Saya tuh kan asalnya dari Mojokerto gitu, Jawa Timur. 2 jaman lah kalau dari Surabaya ya. Gitu. Terus kalau mulai dapat beasiswa sih dari SMA ya. Jadi waktu itu tuh saya kan rumahnya di kabupaten, itu sengaja ambil sekolah itu di kota Mojokertonya supaya dapat kuota beasiswa. Karena kalau di Mojokerto, kota Mojokerto itu punya lebih sedikit penduduk gitu. Jadi mereka tuh punya dana yang lebih banyak untuk bidang pendidikan gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah 1,5 tahun itu saya bisa di cover nih, dapat SPP-nya tuh bisa kayak 100% full scholarship gitu. Nah setelah itu kan karena saya bukan warga kota ya, harus gantian sama yang lain gitu. Nah itu mulai lagi deh cari-cari gimana caranya gitu kan. Sampai akhirnya juga nemu jalan sih akhirnya gitu. Sampai mikir nih, udah mau kelas 3 harus kuliah kan, itu juga mesti scholarship sih gitu kan. Nah itu waktu itu saya banyak apply gitu. Waktu itu zaman saya kan ada bidik misi ya. Nah bidik misi itu bisa di-apply untuk PTN dan juga PTS gitu. Nah PTN-nya itu saya ngejar banget ITS waktu itu ya, pengen masuk jurusan informatika. Sampai 4 kali pendaftaran itu nggak lolos gitu. Cuman cuman saya kan punya plan B gitu ya. Jadi plan B saya adalah saya masukin bidik misi saya tuh di PTS gitu waktu zaman itu. Nah kebetulan PTS-nya tuh masuk semua. Jadi waktu itu ada pilihannya di Perbanas Surabaya, kemudian ada di BINUS, sama satu lagi tuh adalah di Jakarta gitu ya. Nah, karena mungkin orang tua masih belum percaya banget saya bisa survive di negara yang katanya nomor 1 paling keras di Indonesia ya, Jakarta. Jadi milih ya udah Surabaya dulu aja. Jadi waktu itu akhirnya masuk di Perbanas Surabaya gitu. Itu pun kayak masuknya tuh ada cerita lucu tuh. Anak-anak tuh udah pada masuk 1 minggu. Terus kemudian saya baru masuk di Perbanas, jadi kayak nggak ikut harmoni di awal. Jadi kayak oke, ini kampus gedungnya seberapa besar gitu ke belakang. Terus kayak saya harus gimana gitu. Jadi saya ikut harmoni tuh di tahun kedua waktu itu akhirnya. Kayak gitulah. Terus waktu di Perbanas sendiri, mungkin kalau teman-teman saya juga udah pada paham kali ya, semangat untuk nyari beasiswa itu ya emang udah dari awal. Jadi dari semester 1 tuh udah niat banget gitu. Cuman waktu itu memang karena fokusnya masih kemana-mana, jadi kayak strateginya tuh masih belum pas gitulah untuk nyiapin semuanya gitu. Masih ibaratnya kayak masih main-main gitulah. Sampai akhirnya lulus di Perbanas 2017. Saya tuh nggak bisa tuh langsung apply beasiswa gitu, karena beberapa persyaratan tuh masih belum terpenuhi gitu. Saya masih belum punya English Academic Certificate gitu kan. Terus saya mau apply jurusan apa juga sebenarnya juga masih bingung gitu. Kayak saya kan anak IPA ya, mau lanjut di akuntansi itu kayak dulu ini sebenarnya cukup confidence sih ketika ambil akuntansi di Perbanas gitu. Karena apa? Karena waktu itu saya kebetulan ketemunya sama teman-teman yang baik-baik gitu. Kayak mereka tuh dari anak SMK akuntansi gitu. Jadi kayak benar-benar bisa ngajarin saya dari awal gitu kan. Anak IPA kan di zaman saya nggak dapat akuntansi sama sekali gitu.
Nah, once di akhir semester itu kan, karena saya nggak sempat magang ya waktu di Perbanas itu, banyak banyak terjun di organisasi gitu kan, jadi nggak sempat ambil magang. Saya tuh kayak nggak punya apa ya istilahnya, I couldn't find out dunia akuntansi itu seperti apa gitu loh. Jadi kayak ya udah ini kerja dulu deh. Saya mau tahu nih akuntansi di lapangan tuh gimana gitu. Jadi akuntan itu kayak gimana sih rasanya gitu. Jadi Mas waktu itu akhirnya habis lulus dari Perbanas tuh kerja dulu gitu. Jadi kerja dulu dapat jabatan akuntan junior akuntan gitu ya di salah satu perusahaan manufaktur di Mojokerto gitu. Kebetulan kalau di Mojokerto itu banyak banget industri. Jadi industri manufacturing ya terutama gitu. Nah, ini juga apa ya? Challenging juga ternyata karena apa? Industri yang saya masukin itu dia baru berdiri sekitar 5 tahun gitu dan orang accounting-nya tuh masih banyak yang masuk dan keluar gitu. Saya masuk tuh kayak nggak ada seniornya gitu, adanya tuh departemen finance gitu kan. Sedangkan si jajaran atasnya itu orang-orang yang punya gitu pengen ada audit gitu. Jadi kayak saya di sana tuh kayak manajer saya tuh masuk lebih lebih lama daripada saya gitu ya. Saya yang duluan baru ada manajernya gitu. Nah, di sana tuh kayak dapat experience luas sih. Karena kan kalau di manufacturing tuh kayak kalian kalau dari S1 apa akuntansi pasti paham ya, kayak ada bahan baku, kemudian ada bahan kemasnya, terus kemudian ada bahan setengah jadi kayak gitu-gitu. Nah, kerjaan saya tuh mulai dari bantuin bikin laporan keuangan, bantuin audit, masuk ke gudang dan sebagainya gitu-gitulah. Itu saya adalah 9 bulanan gitu experience di situ. Cuman ketika kerja ada di Mojokerto di lingkungan industri, saya ngerasa bahwa this is not my apa ya kayak this is not my place gitu. Jadi kayak secara internally masih ada keinginan bagi saya untuk apa ya kayaknya lanjut kuliah, lanjut sekolah itu memang jadi hal yang saya pengen lakukan gitu. Jadi akhirnya saya resign, kemudian saya pergi ke kampung Inggris Pare gitu. Jadi saya di sana coba belajar bahasa Inggris itu saya stay sekitar 6 bulanan di sana. Kebetulan di sana ketemu nih sama apa ya, sama salah satu business owner juga di sana gitu. Jadi saya selain belajar IELTS waktu itu, saya juga ngurusin usaha gitulah. Jadi saya bantuin dia untuk kerjain laporan keuangan, handle ini dan itu gitu. 6 bulan di sana, kemudian program saya kan selesai ya. Jadi saya tuh pengen apa ya lanjut kemana nih gitu. Nah waktu itu tuh ada opportunity untuk ikutan jadi mintinya Prof Renat Kasali gitu. Jadi kalau kalian anak bisnis dan manajemen ya biasanya tuh akan apa familiar lah sama Prof Renat gitu kan. Itu salah satu penulis buku Disruption juga gitu kan. Nah, beliau itu lagi cari minti, intinya tuh anak-anak yang mau ikutan beliau gitu kan. Nah, saya tuh tertarik di program itu karena juga ngefans kan. Akhirnya daftarlah ke sana gitu kan. Masuk top 2030 gitu ya, diundang di Rumah Perubahan, di sana di-assess selama 2 minggu dan itu adalah pertama kalinya saya apa ya visit apa berkunjung lagi ke Jakarta gitu kan. Yang terakhir tuh kayak apa ya waktu itu kayak SMA sih gitu dan itu pun kayak liburan gitu kan bukan yang tahu banget oke, Jakarta sekarang tuh gimana gitu ya selama 2 minggu itu sih kayaknya saya kayak benar-benar tahu oke, Jakarta itu sekarang udah sehetik ini dan gimana caranya survive dan sebagainya gitu. Nah waktu itu akhirnya saya nggak lolos sih, yang diambil tuh cuma 3 orang dan saya nggak lolos di sana. Akhirnya dapat jalan ditawari sama teman saya sendiri gitu ya. Ada namanya tuh Mbak Mita kalau kalian pernah. Dia sering ngisi juga sih di Perbanas, dia Erasmita itu. Dia kerja di salah satu startup gitu ya di Jakarta. Jadi kemudian saya ikutlah kerja juga di startup selama setahun itu. Nah di masa setahun itulah di situ saya mulai lagi jadi dapat kerja 6 bulan, udah mulai stabil ya, saya udah bisa mengikuti pace kerjaannya. Akhirnya mulai didorong nih sama senior, udah kamu masukin aja, apply aja beasiswanya, nyoba gitu. Jadi akhirnya
saya apply beasiswanya itu dari Jakarta itu waktu masih kerja di sana gitu sih. Ikutan di sana seleksinya itu tahun 2019. Jadi 2017 saya lulus, 2 tahun persiapan itulah journey-nya yang benar-benar serius ya. Tapi sebenarnya dari semester-semester ketika di Perbanas pun tuh saya udah banyak ini sih ngikutin orang-orang yang udah dapat beasiswa itu gimana. Kalau kalau siapa senior kita ya, ada yang di luar negeri tuh Kak Adit pokoknya namanya. Terus kemudian kan ada Mbak Luffy juga. Terus atas saya yang itu Mbak Muara itu juga udah dapat kan kayak gitu, Mbak Nurul gitu-gitu. Jadi itu sih 2017 lulus, 2019 apply gitu. Jadi panjang, panjang karena intinya saya bukan orang yang pandai banget, achievement-nya banyak dan sebagainya enggak. Gitulah. Ainun. Ya Kak Laili, journey-nya ini cukup panjang Iya, juga ya. panjang, panjang. Saya juga di Mojokerto Kak. Anak dulu alumni SMA mana? Loh, Ainun dari Mojokerto tuh. Ya, saya alumni Kesel. Oh iya iya. Saya Iya, SMA 1 Semansa. iya belakangnya sekolah saya. Iya Kak. Iya iya. Ya Kak. Jadi Kakak ini kan setelah kerja lanjut ya Kak cari beasiswa lanjut S2. Nah, kenapa sih Kakak kok milih beasiswa LPDP ini sebagai salah satu pilihan untuk lanjut studi S2-nya? Oke. Nah, sebenarnya tuh scholarship tuh banyak banget ya, teman-teman. Jadi aku tahu LPDP tuh ketika semester awal sebenarnya waktu itu kayak semester awal di kuliah ya, Mas Adit tuh kayak datang ke kampus gitu sama teman-temannya gitu, ngenalin kalau ini loh sekarang Indonesia, pemerintah Indonesia tuh udah punya beasiswa sendiri gitu. Yang dimana dulu-dulu tuh kan kalau kita mau sekolah ke luar negeri ya khususnya, itu biasanya dapatnya tuh dari pemerintah luar gitu. Nah, aku sebenarnya sendiri sih nggak matok ya, aku harus sekolah pakai LPDP atau enggak gitu. Aku pelajarin semua beasiswa sih, jadi opportunity yang ada untuk aku bisa sekolah lagi itu aku pelajarin. Jadi sebenarnya di tahun 2019 itu um, aku apply dua scholarship sih, satu itu dari LPDP yang dari pemerintah Indonesia, kemudian yang dua itu dari Chevening. Jadi kalau beasiswa Chevening itu dari pemerintah Inggris gitu kan. Um, Kalau misalnya LPDP sendiri tuh ya lebih enak sih gitu. Karena apa ya? Karena kan dari pemerintah kita sendiri gitu dan banyak apa ya semangat semangat kontribusinya itu mungkin akan lebih tinggi ya ketika kalian tuh dapat beasiswanya dari LPDP. Sebenarnya gini, setiap beasiswa itu punya semangatnya masing-masing. Jadi kalau kalian pelajari gitu ya, kayak misal LPDP itu nyari orang, kalau menurut aku ya, selama aku ses ini adalah nyari orang yang mau memang berkontribusi buat negaranya gitu. Terus kalau misalnya dari sisi Chevening, misal dari pemerintah UK itu, dia nyari orang-orang yang punya leadership tinggi. Jadi mostly itu nyari yang udah profesional lah, pengalaman organisasi. Ya organisasi dan kerjanya itu udah lumayan banyak gitu. Jadi terus LPDP itu juga katanya sih aku juga nggak tahu ya, tapi banyak yang bilang living allowance ya kalau dibilang biaya hidup itu juga katanya lebih besar lah dibanding dari pemerintah yang lain gitu sih. Kalau misalnya kita ambilnya di luar negeri gitu. Terus waktu itu LPDP sendiri tuh punya jalur ya. Kalau aku kan alumni bidik misi, nah dia tuh punya jalur sendiri untuk alumni bidik misi. Jadi ya udah aku coba aja gitu. Tapi waktu itu ada batasannya kayak maksimal tuh 2 tahun setelah kelulusan sih. Makanya 2019 itu adalah tahun terakhir aku bisa daftar. Tapi maksudnya yang lewat jalur bidik misi itu tadi gitu. Terus ya Iya, Inun. ya. Untuk fokusnya emang mau daftar di dalam negeri aja atau udah mau nyoba daftar di luar negeri? Nah, ini nih, mungkin ini ya, ini juga bisa jadi apa? Banyak yang gini, apalagi kita anak cewek ya. Kalau saya itu memang ada beberapa
beda pendapat lah sama orang tua saya gitu. Mungkin karena ini ya anak cewek gitu ya, masih belum benar-benar bisa 100% gitu kayak ngizinin saya lanjut di luar gitu kan. Akhirnya ya udah kita win-win solution ya. Saya daftar 2 beasiswa gitu. Jadi yang LPDP saya ambil dalam negeri karena ini juga dari pemerintah Indonesia gitu kan. Yang Chevening mau nggak mau kan harus ambil di luar gitu. Karena kan pilihan universitasnya hanya yang di luar negeri gitu. Waktu itu sih gitu akhirnya. Terus ya udah doa aja gitu kayak ya Allah pilihin yang terbaik nih gitu mana yang akan lolos gitu tapi sebenarnya juga nangis juga sih ketika si pendidikan nggak lolos kayak gitulah ya doain lah nanti PhD-nya ya semoga ya ada jalan untuk ambil di luar gitu. Itu ceritanya. Ya, amin. Semoga nanti PhD-nya bisa baik ya, Iya. Kak. Terus sekarang orang tua udah mulai ngerti nih perlahan-lahan gitu ya. Mungkin mereka Ya, juga bingung sih, ini anak nih maunya apa sih sebenarnya gitu kan. iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, Kak, apa saja sih persiapan yang Kak Nurlaili ini siapkan untuk lolos di seleksi LPDP itu? Oke, yang pasti tuh ini ya persyaratan administrasi, di mana kalau LPDB sendiri ya setiap tahun itu biasanya mereka ganti kebijakan gitu. Jadi kalian lihat-lihat aja, sering lihat-lihat aja websitenya gitu. Kayaknya di tahunku sama tahun sekarang tuh juga ada perbedaan gitu. Yang penting tuh kalian checklist gitu. Jadi kan pasti ada requirement ya, ada apa persyaratan beasiswa gitu. Kalian harus misal nih dari sisi bahasa Inggris TOEFL-nya minimal 500, misal kayak gitu. Terus kalian bikin essay, bikin proposal studi kayak gitu. Nah, itu semua tuh pastiin kalian tuh siapin gitu. Jadi kalau dari sisi administrasinya kalian udah bisa memenuhi, ya udah beres, tinggal daftar aja gitu sih. Termasuk ini sih ya mental juga sih gitu karena kan nggak semua satu kali coba itu langsung dapat gitu kan ada yang apply sampai beberapa kali gitu kan jadi ya harus tahan penolakan juga gitu kan kayak gitu jadi ya intinya beasiswa itu juga juga apa ya banyak yang bilang kalau maksudnya nggak ada bukan berarti ya kita sekolah lagi kita daftar beasiswa itu kita nggak ngelakuin apa-apa gitu nggak banyak juga yang harus dikeluarkan gitu ada waktu tenaga kemudian biayanya juga gitu karena kan kalian misal tes TOEFL kalian harus keluar biaya kalau misalnya merasa belum confidence untuk ambil TOEFL atau ambil IELTS kalian juga harus les gitu kan terus dari sisi waktu kalian juga harus research nih universitas mana sih yang kalian tuju, kalian mau sekolah di mana. Terus kadang-kadang kita juga harus konsultasi juga sama senior gitu kan, sama orang-orang yang lebih dulu ambil apa beasiswa gitu kan. Dapat beasiswa. Terus apalagi kalau kalian apply-nya sambil kerja gitu kan yang kayak kita ya mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin bisa ya apply beasiswa tanpa harus kerja gitu ya. Itu enak banget sih menurut aku. Tapi ada beberapa dari kita yang ya kita harus tetap kerja sambil apply beasiswa. Itu mungkin ya akan ngurangin waktu tidur kalian juga gitu. Itu sih palingan. Ainun. Baik, Kak Laili, terima kasih. Bicara mengenai pengorbanan ya, Kak, kan pasti banyak ya yang dikeluarin. Salah satunya ada tenaga, ada waktu, ada kos juga. Nah, itu bagaimana cara Kakak untuk membagi waktu untuk kerja ataupun kegiatan di luar sama teman ataupun kegiatan tugas dan juga studi S2-nya itu, Kak. Apalagi kan fokus riset juga ya ini. Iya, benar. Kalau dulu sih ada ya salah satu teman dekat saya tuh sampai bilang kayak Li hidup itu perlu ini ya perlu uang loh kayak gitu jadi kayak mereka tuh sebenarnya khawatir gitu kan intinya gini kayak saya sendiri kan kerja 9 bulan gitu kan 9 bulan saya kerja di Mojokerto kemudian saya resign saya pergi ke kampung Inggris di mana itu ya kalian tahu sendiri mungkin pemasukannya nggak ada gitu kan
karena saya di sana juga belajar gitu kan. Ya memang harus seperti itu gitu, kayak kalau misalnya keadaannya harus seperti itu gitu kan. Tapi kalau menurut saya tuh temukan circle yang memang sesuai gitu ya. Kalau saya tuh alhamdulillahnya tuh selalu ditemuin sama orang-orang yang memang seperjuangan sama saya gitu. Jadi ketika saya pulang di Mojokerto, kemudian saya 9 bulan kerja di sana, I have no friends to talk gitu. Jadi kayak saya ngerasa nggak siapa sih yang bisa dengerin saya seutuhnya gitu dengan semua keinginan-keinginan saya yang bisa dibilang sih ya beberapa orang bilang ya udahlah habis lulus lu kerja aja gitu, ngapain capek-capek sekolah lagi dan sebagainya gitu kan. Lebih enak dapat gaji tiap bulan gitu, kita pegang duit dan sebagainya gitu kan. Tapi kan kembali lagi nggak semua orang tuh panggilan jiwanya itu di situ gitu, dan saya merasa nggak di situ. Nah ketika saya di Pare, saya ketemu banyak orang dan ternyata saya nggak sendirian gitu, banyak teman-teman yang di sana ternyata juga apa ya, punya concern yang sama, jadi scholarship hunter. Ya udah, intinya sih kita harus hidup apa adanya ya. Jadi kayak pengeluaran pengeluaran yang dikeluarkan juga yang seadanya aja gitu, seperlunya aja gitu, dengan sisa tabungan kalian yang ada tuh at least kalian tahu kalian harus spend itu seberapa gitu. Ya udah, kayak kalau misalnya nggak kerja, lagi ada di tahap scholarship hunter gitu, ya udah kayak beli baju ya nggak usah kayak gitu kan. Berarti spendnya hanya untuk makan aja, jajan sekedarnya dan sebagainya gitu sih. Terus itu kalau dari segi apa ya, segi uang ya, mungkin ketika kalian lagi belum dapat pekerjaan yang fix gitu. Tapi teman-teman saya sih mostly ini ya freelance ya. Kalau scholarship hunter tuh masih dapat biasanya. Tapi kayak bukan kerja yang di kantor full gitu, jadi masih freelance. Kemudian waktu saya di Jakarta itu kan saya dapat full time ya. Jadi kayak jam 9 sampai jam 6 sore itu saya harus kerja gitu. Terus ya mau nggak mau ya malam sih, kayak habis isa gitu saya akan ambil lagi buku bahasa Inggris saya kayak gitu-gitu atau apa gitu, atau nyoba nulis-nulis. Tapi juga nggak selalu perfect sih, kadang-kadang juga nyalahin diri sendiri, kenapa ya nggak bisa bagus, kenapa kayak gitu-gitu. Tapi ya itu semua harus dijalani sih, dijalani, dan ya kalian harus sabar gitu sampai pada waktunya yang di atas tuh kayak mantesin, oke, udah waktunya kamu bisa nyapai itu gitu. Nah kalau dibandingin sama teman-teman saya pasti udah jauh ya, kayak misal nih, katakanlah saya lulus 2017 ya, kalau yang teman-teman udah berkarir gitu ya, dan dia bisa stay di satu company gitu, pasti tuh secara jabatan, secara karir tuh mereka udah naik tuh pasti. Kayak teman-teman saya udah pada ini deh, ada yang udah di manajer, ada yang udah di itu, terus mungkin gajinya juga udah mulai naik gitu kan. Cuman ya nggak apa-apa, kayak ini jalan hidup yang kita pilih. Kalian mau menanggung konsekuensi yang mana gitu. Kalau saya memang ya saya nggak bisa di sana gitu. Teman saya juga nggak akan bisa jalanin jalan yang saya pilih gitu. Tapi ya itu tadi sih, yang terpenting kalian nemu circle yang bisa support kalian gitu. Itu penting banget, karena ya kita nggak bisa berjuang sendiri untuk perjalanan yang panjang ini gitu. Terus itu apa Ainon? Bicara sebelum daftar administrasi ya Kak, kita kan harus scroll gitu ya, kepoin dulu ini mana yang mau kita masukin. Nah, bagaimana nih Kak mengenai yang decide untuk mencari universitas kita nanti, apakah dari kampus itu juga membantu untuk merekomendasikan pilihan kampus kita nantinya, atau kita mandiri milih sendiri? Oke, untuk pilihan kampus. Nah, pas di akhir semester 7 itu kan saya udah nggak di organisasi lagi ya. Itu tuh kayak sebenarnya hampa sih, aneh gitu. Karena jujur saya dari semester 1 tuh kayak udah masuk di organisasi banget, dulu di Paskibra semester 1 jadi anggota. Terus kemudian naik di semester 3 udah jadi pengurus.
terus naik di semester 3, 4, 5 masuk BEM kan. Semester 7 hilang semua. Udah organisasinya nggak ada, terus kemudian kuliah juga tinggal skripsi gitu kan. Jadi kayak kayak aneh gitu, yang biasanya hektik kayak dari jam 6 pagi pulang kuliahnya tuh jam 9 baru di kosan lagi gitu kan. Jadi aneh gitu. Nah, waktu itu tuh saya mulai ini sih cari-cari um, apa ya, jurusan apa yang kiranya tuh saya mau masukin gitu. Nah, waktu itu saya tuh ketemu sama salah satu jurusan tuh Creative and Cultural Entrepreneurship lah. Terus kemudian ada Innovation kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh saya tertarik sih dari awal sama jurusan itu gitu. Saya terus ya udah akhirnya saya mutusin kalau saya mau kuliah lagi, saya kayaknya mau ambil ini gitu sih. Jadi kembali lagi sih, tapi kita boleh mutusin sendiri. Tapi kalau kamu misalnya masih ragu, kamu bisa apa ya? Ya bisa ngobrol sama orang yang tepat gitu. Tapi setiap kampus pun mereka tuh biasanya punya apa ya, konselingnya masing-masing. Jadi kalian bisa tanya-tanya jurusan ini itu kayak yang akan dipelajari itu apa aja kayak gitu-gitu. Dan sekarang kalau dulu ya kita kan diajarin untuk linear studi gitu ya, kayak dari accounting ya accounting gitu-gitu. Kalau sekarang sih udah mulai banyak sih yang cross study gitu. Jadi intinya kalau kalian S1-nya akuntansi, kemudian mau ambil jurusan yang lain, itu diperbolehkan banget gitu. Jadi kita bebas banget untuk melajarin apa yang kita suka sih. Yang penting kan kalau sekolah itu apa ya, curiosity ya, kayak rasa keinginan tahuan yang sangat besar itu sangat membantu kalian di dalam menjalani studi gitu. Semakin kalian ingin tahu sesuatu tuh kayak studi kalian akan semakin gampang dan semakin enjoy gitu loh ngejalaninnya. Ya jangan sampai ambil jurusan yang kalian sendiri nggak suka gitu sih. Palingan itu. Tentuin sendirilah. Kalau bingung konsultasi gitu aja. Baik, Kak. Terima kasih. Untuk selama ini ya, Kak, selama Kakak menjalani studi S2 LPDP di ITB ini, nah, apa aja pengalaman menarik yang Kakak dapatkan selama menjalankan beasiswa LPDP ini, Kak? Sebenarnya ini ya, LPDP itu ngajarin kita untuk cinta sama negara sendiri, intinya itu. Cuman waktu itu saya tuh nggak apa ya, PK. Kita tuh ada yang namanya PK. Jadi setelah lolos itu biasanya ada yang namanya program keberangkatan. Nah, sebenarnya program keberangkatan ini tuh bagus banget ya. Kayak kalian harmoni gitulah intinya. Tapi beda konteks gitu. Udah, kita tuh biasanya kayak 2 minggu akan ketemu secara ini ya, langsung gitu kan. Cuman kan ketika saya dinyatakan diterima di LPDP kan pas pandemi ya, jadi akhirnya PK-nya itu hanya secara offline gitu, online gitu, nggak yang offline gitu. Jadi kayak ya sebenarnya sih terasa ya, masih terasa, tapi nggak chemistry-nya tuh nggak akan sedapat yang dialami Mbak Luffy misalnya, yang dialami sama Mbak Nurul gitu kan. Kayak gitu, itu sih yang diceritain sama senior-senior gitu. Nah, di situ biasanya kita banyak ketemu ya sama tokoh-tokoh tokoh-tokoh terkenal gitulah intinya, kayak dan di situ ya udah kita dikasih tahu tentang itu gimana kayak gitu-gitu. Jadi kalian akan lebih tahu banyak hal lah. Terus kemudian award di LPDP itu banyak banget, dan itu akan otomatis akan nambah networking kalian gitu ya. Akan mempermudah kalian juga untuk berjejaring gitu-gitu sih. Misal kayak di universitas gitu ya, kalau di Indonesia kita tuh setiap kampus tuh punya yang namanya kelurahan gitu. Jadi misal di ITB sendiri itu ada namanya kelurahan ITB. Nah, di situ tuh tempat ngumpulnya para awardee gitu. Di situ biasanya kita saling berkegiatan. Akhirnya kan kayak misal aku anak SBM ya di ITB gitu. Aku akhirnya juga kenal sama teman-teman yang ada di teknik dan sebagainya gitu. Itu juga termasuk benefit sih kalau misalnya kita dapat LPDP gitu. Terus di beasiswa kita itu juga di cover uang buku gitu. Jadi kayak kita tuh bisa beli buku
juga dan bisa didanai sama pihak LPDP-nya sendiri, termasuk kalau misalnya kita bisa masuk, kita bikin riset misal, terus risetnya itu bisa lolos di salah satu jurnal Q1, Q2 gitu ya, nanti kalau kalian lanjut itu kita bisa didanai juga. Banyaklah ini apa ya istilahnya benefitnya lebih banyak gitu sih. Cobain aja nanti makanya. Semoga ya jadi awardee. Amin, amin, amin. Bicara benefit nih Kak, salah satunya kata Kakak tadi sebelumnya kita bisa dapetin banyak networking ya. Nah, selain networking, benefit apa saja nih Kak ketika kita menjadi awardee-nya LPDP ini? Networking, terus ya ini ya kalian sekolah dapat pendanaan itu, terus itu ya pasti gitu kan. Terus ini apa di LPDP sendiri tuh setahu saya ya kita tuh punya MG Mata Garuda gitu kan. Mata Garuda itu yang menaungi alumni-alumni gitu. Jadi biasanya di sana juga dia banyak bekerja sama beberapa company gitu ya. Jadi ada 2 LPDP sama apa MG. Itu mereka biasanya sih banyak bekerja sama ya sama company, terus kayak buka rekrutmen gitu loh. Jadi kayak khusus untuk awardee. Jadi kali apa ya kayak mungkin opportunity untuk bisa berkarir juga lebih banyak sih ketika ketika kita jadi awardee gitu. Oke Kak, terima kasih. Cukup banyak juga ya Kak benefitnya kalau kita jadi awardee-nya LPDP. Semoga kami dari tim ini juga bisa. Iya. Amin. At least nih Kak, apa nih pesan tips dan trik yang Kakak bisa sharing ke kita semua, terutama untuk Sobat Yuskon yang berminat untuk menyusul jejak Kakak supaya bisa menjadi awardee beasiswa LPDP Kak? Intinya nggak ada shortcut ya. Jadi jalan pintas itu itu hanya ilusi gitu ya. Kayak gitu. Jadi semua hal itu memang harus mestinya ya, maksudnya bukan harus sih, mestinya tuh diseriusin gitu supaya yang di atas juga bisa lihat kayak kesungguhan kita akan sesuatu hal itu gitu. Kalau misalnya untuk beasiswa LPDP ya, karena kan LPDP itu nyari orang yang mau berkontribusi untuk society gitu ya, untuk sesama gitu. Jadi ya kalau kalian tuh memang passionnya di sana, ya udah usahain dari sekarang gitu, supaya itu juga bisa menjadi CV kalian nantinya gitu. Terus kayak hubungkan ilmu yang kalian mau ambil di S2 itu dengan kontribusi kalian gitu. Misal katakanlah saya ambil MBA CCE gitu ya, Cultural and Creative Entrepreneurship gitu. Waktu itu saya nulis bahwa oh kalau di daerah saya tuh banyak loh resources dari sisi apa SDM gitu, khususnya di penjahit gitu ya. Tapi dari sisi apa ya, dari sisi entrepreneurnya itu mereka masih kalah sama Bandung misalnya gitu kan. Produk-produk development-nya tuh masih kalah gitu. Katakanlah sederhana orang bikin kerudung gitu ya. Kayak masih banyak model tuh pasti jatuhnya tuh ada di daerah-daerah mungkin Bandung, Solo dan sebagainya gitu. Jadi kan sebenarnya masalahnya di mana sih? Kayaknya di lack of innovation sih, karena yang kita produksi tuh ya itu aja gitu. Akhirnya kan ya udah itu yang saya tulis. Jadi kayak nggak usah something yang hype gitu, tapi something yang memang kalian tuh bisa apa ya kontribusikan ke sesama dengan ilmu yang kalian punya gitu sih. Itu mungkin yang bisa ditulis di IC gitu kan. Kenapa akhirnya milih salah satu bidang tertentu gitu. Terus ya udah kalau kalian sekarang kan masih ada di S1 gitu. Coba aja kalau misalnya ngerasa masih kurang di sisi bahasa Inggris, ya udah sekarang udah mulai nih belajar gitu. Belajarnya spesifik ya. Jadi karena kan yang dibutuhin TOEFL atau IELTS, ya udah lesnya yang di sana aja gitu sih. Palingan itu sih, sama niatnya diluruskan gitu kan. Karena ya itu tadi saya kan tadi udah sempat bilang nggak semua satu kali apply itu bisa dapet gitu.
Palingan Oke, itu. Kak. Mm-mm. Oke, wah, banyak sekali ya sharing-sharing kita hari ini, mulai dari persiapan, tips dan trik, seputar beasiswa LPDP juga, kemudian pengorbanan juga yang harus dikeluarkan ya Kak, untuk studi, lanjut studi atau kerja gitu. Iya, lanjut Nah, studi atau kerja. ya, ya banyak sekali yang kita Biasanya tuh sharing-sharing. kegalauan tuh ada 3, Ainun. Lanjut Apa Kak? studi, lanjut studi, 2 kerja, 3 nikah. Itu nggak sih? Iya, benar. Bisa nikah sama S2 ya Kak? Iya, iya. Iya, amin. Mm-mm. Nggak kerasa ya Kak, kita udah ngobrol banyak hal hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita ke depannya, kerja dan juga antara kerja atau lanjut S2. Jadi, terima kasih banyak untuk Kak Laili atas ilmu, pengalaman, tips dan juga sharing-sharingnya yang sangat luar biasa untuk hari ini. Oke, semoga dari kami, dari anak-anak BEM dan juga adik-adik di Perbanas bisa mengikuti jejak kakak untuk program beasiswa LPDP ini, dan kerja kerasnya juga nggak kalah seperti semangatnya Kak Nuraini ini. Siap. Iya, iya. Alhamdulillah banyak banget yang kita pelajari dari sharing kali ini. Semoga banyak yang mendapatkan manfaat dan makin semangat untuk mengejar mimpinya. Terima kasih banyak juga kepada Kak Laili yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bareng Diskon pada episode kali ini. Oke, see you in our next episode. Terima kasih Kak Nur Laili. Sampai Sama-sama, berjumpa Ainun. lagi di Oke, terima lain. kasih semuanya.